Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu pelayan khusus, pada malam hari ini saya menyampaikan beberapa hal, khususnya tentang materi dari Departemen Agama, penyuluh non PNS, penyuluh agama non PNS. Jadi pada saat ini kami juga mengikuti BIMTEK dan terutama tentang kehidupan beragama di Indonesia. Memang Indonesia ini bukan negara agama dan juga bukan negara kapitalis atau sosialis. Kita di tengah-tengah, kita negara Pancasila, ya, bukan negara agama. Sehingga kalau orang yang ingin mendirikan negara kita sebagai negara agama tidak diterima Indonesia. Dan juga negara kita juga bukan negara sosialis atau negara modern seperti Amerika memisahkan antara agama dan negara, tapi kita menggabungkan. Nah, kalau dalam teologi Kristen dipisahkan karena kita Calvin juga memisahkan itu. Tapi dalam konteks kenegaraan bangsa kita, negara Pancasila itu mengkabolor dalam warangawa antara agama dan negara, sehingga negara tidak bisa lepas dari agama, tapi bukan negara agama, dan agama juga tidak bisa lepas dari negara, karena kita Pancasila itu menggabung. Ini didorongkan negara kita negara non blok, bukan blok timur, bukan blok barat. Blok timur itu menggabungkan negara beberapa ada negara agama atau negara berdasarkan agama Muslim seperti di Timur Tengah atau kalau di Eropa dipisahkan negara dan agama pisah. Sedangkan Indonesia Pancasila berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga negara kita memang unik. Negara yang begitu luas. Kalau dibandingkan dengan negara lain, negara kita dari Sabang sampai Merauke itu 9 jam naik pesawat masuk di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri 1 jam atau di negara lain. Orang 1 jam masih baru pindah provinsi dari Manado ke ujung Pandang 1 jam tuh masih 1 pulau. Jadi negara kita sangat luas. Di Eropa, di Turki, orang ke Israel cuma 1,5 jam. So berapa negara ada lewat? Turki ada lagi lain, negara lain baru Israel. Cuma sama dengan ujung Pandang Manado. Nah, orang so lewat berapa negara, dan Israel itu sebesar Kabupaten Talaut. DP lokasi negara sama dengan Talaut. Bahkan Talaut lebih besar. Kalau Talaut semua daratan. Tapi karena laut paling besar laut, jadi karena itu di negara yang luas ini dengan beraneka orangnya, budayanya, kalau bukan Pancasila orang paling bakal teruskan kan, mana mungkin suku Minahasa tidak mungkin dipaksa dengan suku Jawa atau Talaut dengan Sangir. Sedangkan dulu antar kampung bakal air ini terone wa aura Pangalo itu bukan Bapak Pangalo bukan Opa Pangalo. Bapak Pangalo itu perkelahian antar kampung. Tetapi karena kita negara Pancasila dengan 4 pilar. Berapa pilar? 4 pilar itu apa kan? Mana ini aparat desa? Mau tanya. 4 pilar kebangsaan. Pilar pertama apa? Pancasila. Iya. Kedua, Undang-Undang Dasar 45. Ketiga, Bhinneka Tunggal. Beda-beda tetapi satu jua. Yang ketiga adalah NKRI harga mati, ya toh? Ya, NKRI, Negara Kesatuan Indonesia, itu pilar. Sehingga dalam membina keberagaman, nilai Pancasila, baru Undang-Undang 45 dan
NKRI itu Kementerian Agama mengambil peran, gitu. Yaitu pertama kita membina kerukunan. Kerukunan itu yang paling dasar, paling bawah. Ya, rukun-rukun, ada rukun tetangga, rukun warga RW RT itu rukun warga, rukun tetangga. Nah, karena itu saya kira diambilkan orang rukun-rukun kan. Ya, dengan gereja tetangga kita juga rukun. Ya, karena Gemita juga membangun itu kan, itu tidak berkelahi, walaupun ada panas-panas sedikit tapi bukan panas berkobar-kobar. Itu rukun. Jadi paling dasar itu rukun di antara kita, rukun dengan tetangga, rukun dengan warga, ya, kemudian rukun antar kampung, toh. Sekarang lagi dudukan antar kampung wa aing genare. Nah, sekarang menyandakan rukun. Kemudian yang tingkat lebih tinggi dari rukun, kita ada kesetaraan. Jadi setelah kita hidup rukun, orang setara, sehingga ada perjuangan gender, kesetaraan di mata hukum, kesetaraan sebagai manusia, kita tidak membeda-bedakan, sehingga itu kesetaraan itu tingkat yang lebih atas dari rukun. Setelah kita rukun, kita sama, tidak membeda-bedakan. Pangkata are tawe, petani, temaala are miskin, toh kita sama. Nah, itu kesetaraan. Setelah kita setara, tingkat lebih tinggi lagi, yaitu kita bisa bekerja sama. Setelah sesama orang, kita bekerja sama. Ya, Mak Ibaro, apa persamaan dan perbedaan antara kerjasama dan sama-sama kerja? Nah, Kakak Dema, apa beda dari kerjasama dan sama-sama kerja? Kita sama talawa. Oh, kerjasama dan sama-sama kerja. Sama Kang? Nah, Mama Ikel bilang beda. Kerjasama dan sama-sama kerja. Kalau kerjasama, udah ngati menewar wenteng alu tak tone tak punen. Wawenten alu niu kesambua, pemane deh. Tapi kalau sama-sama kerja, di papalina memenara su si ora, kakak dia memenara su reda, sama-sama kerja. Tapi tidak kerjasama tuh. Beda pekerjaan, tapi sama-sama kerja abdi. Jadi itu beda. Jadi kerjasama itu wabak pasana lu tak punya sama-sama suatu pekerjaan yang sama. Tapi kalau sama-sama kerja, Papa Angel su PU, su Perkim, Mama Angel su Siora. Tapi sama-sama kerja tuh, tapi tidak kerjasama. Manu Papa Angel mau orang mengarah su. Itu. Jadi itu beda kerjasama dan sama-sama kerja. Kalau kerjasama kita mengangkat satu pekerjaan bersama-sama. Tapi kalau sama-sama kerja bisa-bisa ada persaingan. Yang mesti lebih hebat dari itu poin. Menunjukkan kita pekerja lebih mantap. Maka akan terjadi persaingan. Maka bisa jadi DP hasil kecil. Karena bagus saing toh, piadu meresa, piadu yang akan dikalahkan. Bahkan mungkin nihil, semua kalah. Karena baku saing wa arwayana atau karena sama-sama kerja mencari posisi. Sehingga setelah tingkat pertama adalah kerukunan, kita rukun, kita bisa hidup dalam kebersamaan yang sejajar, kemudian kita bisa bekerja sama. Bila kerja sama itu pekerjaan apapun beratnya pasti dapat ditanggung. Walaupun pihak musuh merasa danta, kalau itu bekerja sama, ataupun musuh COVID-19 menghantam seluruh dunia, tapi kalau kita ada kerjasama, contohnya talaut, karena ada kerjasama pemerintah dengan gereja, dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, maka alhamdulillah. Karena kasih Tuhan, talaut bisa level 1, turun dan zona hijau.
Itu bukan karena hebatnya pemerintah atau hebatnya gereja, hebatnya masyarakat, tapi karena kita bekerja sama. Ya, menghadapi suatu masalah COVID, kita sama bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Kalau sama-sama kerja, bisa-bisa ngana awalnya pada panawan ini udah COVID dana COVID itu, kan yang penting kerja. Ngana kepolisian mana paralane, ngana tentara mana paralane, pegawai, pemerintahan mana paralane. Akhirnya terjadi persaingan, perebutan anggaran pembayar ya. Nah, itu bahaya. Sehingga saya kira karena semua kita sudah bekerja sama menghadapi masalah COVID, contohnya akan mau COVID bisa berlalu. Demikian juga dalam kehidupan kita berjemaat, kita nak olah dapurakan anggaran pirtan ibarat memang 600.000 ya 6 juta kira memulai pekerjaan. Dan karena kita kerjasama bisa sekarang sudah mendekati finishing. Itu memang cerobong ada apa ya. Dan saya harap kalau pendeta baru datang dia jasa untuk itu amankan dapur. Saya kira 2 minggu ke depan boleh selesai. Saya kira itu saja. Yang intinya adalah kita membangun kerukunan, pertama, kedua kesetaraan, dan ketiga kerjasama. Jadi kerukunan, kesetaraan, dan kerjasama itu inti materinya. Demikian tabea supaya rame.